Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, bersama pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, khususnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali, saat ini mengalami kekurangan stok batu bara. Pemerintah dan PLN sedang dalam upaya maksimalnya agar tidak terjadi pemadaman listrik. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyebut, pemerintah dan PLN berupaya agar tidak terjadi pemadaman listrik terkait kurangnya stok batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU khususnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Cuaca ekstrim berupa hujan deras yang terjadi di Kalimantan Selatan telah mengganggu pasokan batu bara. Banjir tidak hanya menggenangi area tambang, infrastruktur jalannya pun ikut terganggu. Gangguan lain juga terjadi pada pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk truk pengangkut. Cuaca ekstrim juga menyebabkan timbulnya angin kencang sehingga kapal tongkang pengangkut batu bara tidak dapat berlayar. Kondisi ini berimbas pada waktu berlayar dari Kalimantan Selatan menuju Pulau Jawa yang memakan waktu lebih lama. Hujan deras juga membuat batu bara menjadi basah dan lengket. Kondisi ini mengharuskan penambahan waktu saat pembongkaran dilakukan. Ketika sampai di pembangkit, batu bara tak bisa langsung dibakar karena nilai kalorinya akan turun. Dampak dari hal ini adalah kapasitas pembangkit menurun karena stok batu bara yang tergerus. Pasokan listrik pun terganggu karena sebagian pembangkit di Jawa, Madura, dan Bali sebagai kawasan dengan konsumsi listrik terbesar, pembangkit listriknya memakai batu bara. Upaya atasi menipisnya stok batu bara, pemerintah meminta PLN untuk menjaga keandalan pembangkitnya dan mengoptimalkan stoknya. Kalau batu bara tidak kunjung datang, maka PLN dapat memakai gas. Apabila gas juga habis, maka terpaksa bahan bakar minyak atau BBM. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, batu bara PLTU terganggu, Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali terancam pemadaman listrik. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, Bapak Fahmi Radi. Beliau adalah pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Fahmi. Sehat selalu ya, Pak. Iya. Baik. Ya, Pak Fahmi, terkait dengan musibah banjir di Kalimantan Selatan yang berdampak pada pasokan batu bara bagi PLTU di Jawa, Madura, dan Bali yang berakibat munculnya opsi pemadaman listrik di 3 wilayah ini. Dapatkah ini sebetulnya diantisipasi? Pertama dia, pemadaman itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Seperti diperkirakan pada bulan Maret, misalnya, sampai dengan bulan Maret. Nah, kenapa? Karena memang cuaca buruk atau banjir itu kan terjadi di Kalimantan Selatan, gitu ya. Nah, sementara tambang batu bara itu kan sebar di Kalimantan Timur, kemudian juga di Sumatera dan bahkan di Jawa, gitu ya. Nah, sehingga perkiraan bergilir tadi, gitu ya, itu tidak akan terjadi hingga Maret. Nah, tetapi kalau kemudian cuaca buruk atau banjir tadi terjadi lebih lama lagi, gitu ya, dan juga terjadi di beberapa daerah tambangan batu bara, ini akan terjadi juga. Nah, maka perlu ada satu antisipasi tadi, termasuk memperhitungkan tadi kalau terjadi cuaca buruk itu, gitu ya, itu tidak mengganggu pasukan ke PLN tadi. Jadi sesungguhnya itu bisa diantisipasi, bisa diperkirakan, gitu ya. Nah, kemudian ada semacam safety stock yang dimiliki oleh PLN tadi. Baik. Yang itu digunakan pada saat kesulitan pasokan. Iya. Pak Fahmi, kalau Anda lihat mengenai pemetaan penyediaan batu bara lah bagi PLTU untuk PLN ataupun mungkin listrik-listrik yang disebarkan ataupun didistribusikan di Jawa, Madura, dan Bali. Anda melihat polanya, penyediaannya ataupun stockingnya itu seperti apa, Pak Fahmi? Sejauh ini yang sudah berjalan. Nah, sesungguhnya kan sudah ada
peraturan menteri yang mengatur tentang DMO, domestic market obligation itu ya, yang mewajibkan bagi pengusaha batubara untuk memasok batubaranya itu sebesar 25% dari total produksinya. Nah, hanya dalam aturan tadi itu tidak diatur tata niaganya itu ya. Maksudnya tidak ada jadwal kapan pengusaha tadi itu harus memasok ke PLN pada 3 bulan misalnya, tapi hanya disebutkan dalam 1 tahun. Nah, kata niaga semacam ini menggoda pengusaha juga ya, pada saat harga batubara di pasar dunia mencapai tinggi. Sekarang kan sudah 80, itu cukup US dollar gitu ya, per ton. Maka pengusaha itu sah-sah saja untuk mengekspor batubaranya tanpa memasok ke PLN. Tapi pada saat sudah rendah, maka pengusaha akan terdorong untuk menjual kepada PLN. Nah, ini saya kira justru permasalahan yang serius bagi PLN ya, karena PLN tidak bisa mengantisipasi tentang pasokan batubara dari pengusaha batubara tadi. Ya, Pak Fahmi, berarti kalau boleh saya simpulkan, Anda melihat ada 2 masalah terkait dengan antisipasi dari stok batubara di PLN sendiri, kemudian komitmen dari pengusaha untuk pemenuhan stok batubara untuk kebutuhan PLTU bagi PLN. Ketika misalnya harga batubara dinilai menarik, mereka kemudian dapat dengan mudah melakukan eksportasi, padahal DMO sudah diberlakukan begitu ya. Nah, terkait dengan 2 hal ini, artinya most likely mungkin memang menurut Anda pemadaman listrik di bulan Maret pasti terjadi? Saya kira tidak itu ya. Tadi saya katakan, kecuali banjir atau cuaca buruk itu berlangsung lebih lama dan luas itu. Nah, sementara dia bauran energi di PLN itu kan 50% memang menggunakan batubara. Nah, tetapi saya yakin bahwa PLN itu juga mempunyai semacam safety stock gitu ya. Jadi stok untuk pengamanan tadi yang itu baru digunakan terjadinya pasokan yang ada kekurangan pasokan. Dengan asumsi semacam itu ya. Maka menurut saya perkiraan listrik atau padam listrik secara bergilir hingga bulan Maret saya kira tidak akan terjadi gitu ya. Selama cadangan dari batubara sendiri untuk PLTU milik PLN ini masih ada begitu ya? Saya yakin PLN punya stok gitu ya. Ya, Pak Fahmi, terkait dengan DMO tadi sebetulnya kalau boleh disimpulkan teman-teman pengusaha belum terlalu komit dong untuk memenuhi kebutuhan batubara domestik di dalam negeri, walaupun DMO kemudian sudah diterapkan. Nah, saya menilai sebenarnya pengusaha batubara itu komit dengan aturan tadi 25% dari produksi dalam 1 tahun. Nah, hanya dalam DMO itu tidak diatur jadwalnya itu ya. Baik. Misalnya pada setiap bulan dia harus masuk itu tidak. Nah, ini membuka peluang gitu ya bagi pengusaha untuk melihat harga pasar dulu. Dan itu sah saja bagi pengusaha karena ini tidak melanggar aturan DMO. Komitmennya saya kira pengusahanya itu tetap menjalankan tadi, tetapi aturannya tadi itu tidak memungkinkan komitmen tadi dilaksanakan dengan baik. Gitu. Komitmen sudah ada, tapi diperlukan peraturan-peraturan lanjutan begitu ya? Betul. Baik. Aturan yang lebih detail gitu ya. Kapan dia harus memasang ada setiap bulan. Oke, ketika memang opsi pemadaman listrik itu ada, walaupun mungkin Anda masih melihat ini kemungkinannya kecil jika melihat stok dari batubara ataupun mungkin cadangan-cadangan energi milik PLN masih bisa digunakan. Tapi kalau kita lihat bahwa opsi ini ada, artinya ada yang perlu diperbaiki atau tidak dari tata kelola, kemudian juga penyediaan stok cadangan batubara dan lain sebagainya yang dimiliki oleh PLN agar
memang opsi pemadaman listrik ini sama sekali tidak ada, Pak Fahmi. Ya, saya kira ada dua yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama, perbaikan aturan tentang GMO. Nah, dalam aturan tadi harus diatur secara detail gitu ya. Secara detail tentang jadwal pemasokan pada setiap bulan tadi. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah, karena ini Kementerian SDM, dia harus tekan kalau kemudian para pengusaha ini itu tidak melakukan pasokan sesuai dengan komitmennya ya. Dan itu sudah ada berupa denda gitu ya. Nah, tetapi seringkali pemerintah gitu ya, Kementerian SDM itu agak lemah dalam menerapkan denda tadi. Misalnya dalam bulan yang lalu itu dilibatkan denda bagi pengusaha yang tidak bisa memenuhi pasokan sesuai yang telah ditetapkan. Nah, ini saya kira melemahkan komitmen juga bagi pengusaha gitu ya. Nah, maka aturan tadi harus diperbaiki lebih detail lagi gitu ya, dengan denda-denda yang mengatur diterapkan. Nah, kedua itu dari pihak PLN gitu ya. Maka PLN juga menurut saya harus menyiapkan taktis bantuan yang cukup. Nah, untuk itu dia perlu membangun gitu ya, cold blending facilities. Jadi batu bara itu kan kualitasnya macam-macam yang biasanya perlu di blending gitu ya. Sehingga memenuhi syarat tadi. Nah, ini sekaligus sebagai seleksi staf. Nah, kalau itu ada, saya kira aman. Mungkin tidak akan terjadi pemadaman bergilir. Baik. Pak Fahmi, kita masih ada beberapa segmen. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Anda kembali bergabung di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Fahmi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai kapasitas daya berdasarkan jenis pembangkit di Indonesia. Dengan satuannya megawatt, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ini kami kompilasi datanya dari Kementerian SDM di bulan September tahun 2020 untuk PLTU sebanyak 35.220 megawatt. Kemudian untuk PLTG 20.537 megawatt, PLTA 6.096 megawatt, PLTD 4.781 megawatt, PLT energi baru terbarukan lain sebanyak 2.200 megawatt dan PLTP sebanyak 2.131 megawatt. Dan berikutnya adalah mengenai sebaran pembangkit listrik berdasarkan pulau. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi daerah-daerah yang memiliki sebaran pembangkit listrik paling banyak, sebanyak 44,8 gigawatt. Setelahnya ada Sumatera 14,7 gigawatt. Setelah Sumatera ada Sulawesi 6,6 gigawatt, ada Kalimantan 4,4 gigawatt, dan Maluku, kemudian Papua 1,5 gigawatt. Kami juga kompilasi datanya dari Kementerian SDM di bulan September tahun 2020. Dan sementara itu untuk produksi batubara di Indonesia untuk tahun 2015 ada di 461 juta ton, turun maksud kami menjadi 456 juta ton. Di 2017 menjadi 461 juta ton, 528 juta ton di tahun 2018. 2019 nampaknya menjadi tahun di mana produksi batubara mencapai rekor di 610 juta ton. Kemudian di tahun 2020 sebanyak 557,54 juta ton. Saya kembali berbincang bersama Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Pak Fahmi, berarti tadi memang PR-nya adalah dari Kementerian SDM sendiri untuk stok batu bara dari pengusaha adalah law enforcement-nya. Karena itu yang kemudian mengingatkan ataupun mungkin mengembalikan komitmen dari pengusaha agar mereka bertanggung jawab ataupun mungkin komit lah ya untuk menyediakan stok batu bara untuk PLTU, untuk PLN. Ya, saya kira benar sekali ya. Law enforcement terutama dalam aturan GMO itu harus diterapkan secara konsisten. Kalau seperti kemarin misalnya kemudian Menteri SDM membebaskan denda bagi pengusaha batubara yang tidak bisa memenuhi komitmennya.
Nah ini kan melemahkan gitu ya. Akan jadi presiden gitu ya. Misalnya saya tidak akan penuhi komitmen tadi, toh tidak ada denda sama sekali. Nah oleh karena itu Kementerian SDM itu harus konsisten gitu ya, menerapkan law enforcement tadi, sehingga tata niaga dari batubara ini ya sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan oleh Menteri juga gitu. Baik, ya. Pak Fahmi, kalau dilihat dari komitmennya itu mungkin menjadi satu PR besar, artinya stakeholders memang dimintakan komitmen yang cukup kuat dari pengusaha sendiri, kemudian juga law enforcement dari sisi pengusaha. Tapi kalau kita lihat dari kondisi-kondisi yang cukup darurat lah, musibah ini kemudian menjadi satu hal yang memang tidak dapat diduga lah sebelumnya, tapi kemudian secara pola cuaca begitu sudah mulai bisa dibaca lah dalam 1 tahun, misalnya curah hujan yang cukup tinggi di Indonesia terjadi di bulan apa saja. Sejauh mana ini tentu saja bisa menjadi acuan-acuan lah untuk kemudian PLN mengamankan stok batu baranya agar kejadian serupa pada saat hal yang terjadi di Kalimantan Selatan ini kemudian tidak terjadi lagi, dan kekhawatiran mengenai opsi pemadaman listrik ini tidak terjadi kembali. Ya, saya kira benar sekali ya. Jadi dari segi regulasi itu yang harus diperbaiki. Nah kemudian PN sendiri itu juga harus mengantisipasi tadi. Jadi dalam membuat forecasting tahun depan misalnya, itu harus memperhitungkan tadi adanya cuaca buruk. Jadi kapan hujan ekstrim atau juga kapan banjir gitu ya. Kemudian juga harus mempertimbangkan juga bahwa sumber batu bara tadi itu kan sebagian besar itu kan ada di luar Jawa, dari Kalimantan dan Sumatera. Nah sementara PLTU itu sebagian besar ada di Jawa dan Bali. Nah ini kan juga kan menjadi cuaca buruk itu kan menghambat distribusi tadi gitu ya. Jadi barangkali perlu diperhitungkan. Nah, ketika untuk mengantisipasi itu, maka PLN dia harus punya fasilitas gitu ya. Fasilitas yang digunakan untuk blending dan juga untuk penyimpanan. Nah, jika di fasilitas itu, maka tersedia subsidi stok gitu ya. Subsidi stok yang cukup untuk mengantisipasi kalau terjadi hadapan di luar perhitungan. Fasilitas penyimpanannya memang belum tersedia atau yang ada kurang besar fasilitas tampungannya, Pak Fahmi? Saya kira yang ada perlu kurang besar ya. Jadi saya kira fasilitas tadi itu bisa dijadikan satu dengan cold blending, jadi blending batu bara. Nah, itu sambil itu blending sekaligus untuk penyimpanan subsidi stok tadi gitu ya. Baik. Nah dengan subsidi stok atau buffer stok gitu ya, itu dapat digunakan waktu-waktu pada saat terjadi permasalahan pasokan tadi, akibat cuaca buruk yang itu tidak bisa dikontrol ya. Nah saya kira dengan adanya subsidi stok tadi, maka kekhawatiran untuk pemadaman bergilir itu dapat diminimalisir gitu ya. Lalu bagaimana dengan opsi penggunaan cadangan energi lain seperti gas dan juga BBM, Pak Fahmi? Nah, jangka panjang gitu ya. Saya kira kalau kita lihat atau kita menentukan itu bauran energi di PLN yang digunakan di PLN itu kan BBM dan BBM kan semakin menurun gitu ya. Kemudian di situ yang masih digunakan itu ya kan dan batu bara yang memang masih besar, 50%. Selebihnya ada di baru dan dibarukan. Nah, ke depan gitu ya, depan saya kira PLN harus meningkatkan atau menambah penggunaan energi baru terbarukan gitu ya. Bahkan kalau perlu pemerintah harus mewajibkan gitu ya, jika dalam bauran energi itu lebih dominan energi baru dan terbarukan gitu ya. Dan resource yang dimiliki Indonesia untuk membangun atau mengembangkan energi baru terbarukan ini kan cukup besar gitu ya. Ini sekarang
harga keekonomiannya memang lebih mahal dibanding dengan energi fosil termasuk batu bara. Baik, penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik ini menjadi satu program ideal yang memang tujuannya adalah jangka panjang lah. Tapi kalau bicara mengenai kondisi supaya memang tidak terjadi pemadaman listrik, opsinya adalah penggunaan gas dan juga BBM. Oke, kalau salah satu opsinya adalah menggunakan BBM, artinya ini secara produksi listrik akan cukup mahal, Pak Fahmi. Siapa yang harus menanggung ini? Artinya apakah nanti jika memang pilihannya adalah untuk betul-betul menghindari opsi pemadaman listrik bergilir di Jamali, BBM diambil, apakah ini nanti dibebankan ke konsumen atau ini sebetulnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau PLN? Nah, penggunaan BBM untuk kemudian menggantikan batu bara jangka pendek itu nggak bisa dilakukan, ya. Karena misalnya untuk PLTU uap yang dibangun tadi itu ya energinya batu bara. Tapi PLTU yang lain itu menggunakan BBM memang. Nah, sehingga ini nggak bisa disubsidi, ya. Baik. Maka satu-satunya jalan tadi adalah jangka pendek tadi menata ulang tata niaga tentang batu bara dan law enforcement. Nah, jangka panjang mengurangi batu bara tadi dengan mengembangkan energi baru terbarukan. Jadi PLTU yang akan datang itu diwajibkan menggunakan energi baru dan terbarukan. Suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya. Baik. Ya, adanya kejadian ini memang mengintensifkan urgensi bahwa kita harus mulai cukup banyak menggunakan sumber energi baru terbarukan. Oke, Pak Fahmi, pemerintah meminta PLN untuk memaksimalkan daya pembangkitnya untuk menghindari opsi pemadaman bergilir di Jawa, Madura, dan juga Bali. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang cukup mungkin dilakukan, tentu saja mempertimbangkan stok dari batu bara yang dimiliki PLN sendiri. Nah, kalau kemudian komitmen yang sudah dinyatakan oleh Pemerintah Batu Bara untuk tetap memasok sesuai dengan aturan DPO. Kemudian yang kedua juga, saya yakin PLN masih punya stok, ya. Nah, maka dia memperkirakan ini mustahil, ya. Mustahil terjadi pemadaman sepanjang tahun 2021. Nah, juga kalau ada yang mengatakan bahwa masalah distribusi batu bara itu akan menyebabkan pemadaman, maka sesungguhnya itu tidak mendasar, gitu, ya. Baik. Itu seperti itu, Pak. Baik, Pak Fahmi, kita akan jeda sejenak, kita lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang mengenai batu bara PLTU terganggu, Jawa, Madura, dan Bali terancam pemadaman listrik. Tadi kita kemudian sudah bahas dengan Pak Fahmi bahwa kalau memang secara komitmen dari pengusaha ini betul-betul bisa dijaga, mustahil terjadi pemadaman listrik begitu ya di tahun 2021. Oke, kalau kita bicara skupnya Indonesia, Pak Fahmi, tadi kan kita kemudian fokus di Jamali. Kalau fokusnya kita perluas di Indonesia, case-nya sama atau ada yang berbeda? Ya, ini hampir sama aja. Karena memang Jawa, Madura, Bali itu kan terbesar tadi. Dan kita PLTU-nya itu kan cukup besar. Nah, cuma tadi masalahnya adalah penggunaan PLTU. Tadi kan Jawa, Madura, dan Bali sumber batu bara itu bukan di luar Jawa. Nah, tidak ada masalah. Tapi kalau ini, nah kemudian yang kedua nasional itu PLN kan sudah memperbaikan terhadap pengurangan energi yang sangat besar. Jadi pastikan misalnya yang harganya mahal kemudian menggantikan gas.
komponen batu bara dari 60% kan sudah turun menjadi 50%. Ya. Intinya adalah sekitar terbuka. Nah, karena itu upaya satu keniscayaan gitu ya, penggunaan energi baru terbarukan untuk menggantikan energi batu bara tadi. Karena energi batu bara itu termasuk energi yang kotor itu dan resistensi dari negara-negara maju dalam penggunaan batu sendiri itu kan semakin kencang juga gitu ya. Jadi barangkali kalau misalnya Indonesia masih menggunakan sebagian besar batu bara untuk listrik yang menggerakkan industri, barangkali negara maju bisa juga menolak impor produk yang dihasilkan dari suatu pabrik yang menggunakan listrik yang itu batu bara. Nah itu saya kira ke depan merupakan ancaman juga yang perlu diantisipasi ya. Nah oleh karena itu agar pemadaman bergilir tidak terjadi, kemudian juga masalah lingkungan tidak terjadi, maka pengembangan energi terbarukan satu keniscayaan. Hanya masalahnya harga keekonomian energi baru dan terbarukan ini masih lebih mahal dibanding dengan energi fosil. Timbul resource yang kita miliki itu berlimpah ruah gitu ya. Tetapi kan itu butuh teknologi yang berinvestasi gitu. Ada juga yang terjadi pada panas bumi. Geothermal itu kita menghasilkan geothermal terbesar nomor 2 di dunia, tetapi belum bisa dieksplorasi secara maksimal karena keterbatasan dari infrastruktur. Karena itu pemerintah perlu membantu investor itu dalam penyediaan infrastruktur tadi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga di sini akan menurunkan biaya eksplorasi. Dan sendiri Anda melihatnya seperti apa? Tentu saja dengan menyikapi dinamika yang di beberapa kendala harga keekonomiannya menurut Anda tadi masih cukup tinggi begitu. Tapi kalau dilihat dari komitmennya, kemudian akselerasinya ataupun percepatannya, menurut Anda sudah cukup cepat atau belum? Saya kira masih sangat lambat sekali. Dan ini nggak bisa dibebankan semuanya pada PLN. Karena pembangunan energi baru terbarukan, misalnya itu membangun tenaga listrik atau tenaga matahari atau tenaga angin, itu butuh investasi yang besar gitu ya. Nah, kalau itu semua adalah kepada PLN, saya kira dia tidak akan mampu gitu ya. Nah, barangkali mau tidak mau harus menggunakan investor lagi sebagai pengembang industri baru dan barukan gitu ya. Atau Pertamina itu mesti juga bisa. Itulah nanti listriknya dibuat ke PLN ya. Nah tetapi tadi karena alasan harga ekonominya itu masih lebih mahal dari harga energi fosil, maka akselerasi dalam pengembangan energi baru itu masih sangat lambat sekali. Target yang ditetapkan itu tidak sampai. Oke, ya memang diperlukan upaya dan juga komitmen dari berbagai macam pihak untuk bisa mempercepat capaian bauran energi baru terbarukan secara nasional begitu, karena ini bukan tanggung jawab PLN saja. Baik, Pak Fahmi, sejauh mana opsi pemadaman listrik ini cukup merepotkan lah teman-teman pengusaha. Ini kita pinjam sudut pandang dari teman-teman pengusaha. Sudahlah mereka kemudian kerepotan menghadapi pandemi COVID-19, kapasitas produksi juga belum sepenuhnya normal. Ketika ada opsi ini sejauh mana ya akan menimbulkan kerugian yang lebih parah lagi di teman-teman pengusaha? Nah, kalau pemadaman bergiliran tadi benar-benar terjadi ya, ini saya kira suatu kemunduran yang luar biasa itu. Karena sudah beberapa tahun yang lalu bergilirnya itu sudah proses sesungguhnya. Nah tetapi kalau ini terjadi, maka ini sangat merugikan bagi baik itu konsumen rumah tangga maupun juga konsumen industri tadi kalau bergiliran. Nah apalagi mereka habis terkena pandemi gitu ya. Maka
Nah, Baik. tadi berdasarkan perkiraan saya ya, bahwa yang terjadi Ya. cuaca buruk atau banjir itu kan hanya Kalimantan Selatan. Sementara sumber batu bara yang lain di Kalimantan Timur, di Sumatera, Jawa itu masih Baik. pasokannya masih terjaga. Gitu ya. Ya, Nah, Pak. kemudian yang ketiga ada asumsi bahwa PLN punya target stop. Nah, berdasarkan asumsi tadi, maka saya mengatakan mustahil Baik. pemadaman benar terjadi selama 2021. Ya, Pak Fahmi, waktu kita sangat pendek. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Kita harapkan yang terbaik dari upaya pemerintah dan juga PLN agar opsi pemadaman listrik untuk Jawa, Madura, dan Bali betul-betul tidak diambil. Terima kasih sudah bergabung. Saya selalu Pak Fahmi. Sampai jumpa. Karena lagi saya akan Ya, dan bersama tetap di Market Review saja kami akan hadir dengan perbincangan mengenai ORI 19 yang kemudian sudah mulai ditawarkan oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah instrumen investasi yang menarik? Usaha jeda berikut ini.